Pemimpin upacara. Akhirnya saya punya inspirasi untuk membuat judul 1 jam berubah bersama guru, supaya anak-anak itu bisa belajar membaca dan menulis, karena di sekolah saya ini ada anak-anak yang masih belum lancar membaca. Jadi sehabis pembelajaran yang ajak anak-anak ini belajar di kelas lagi, awalnya saya minta izin dulu sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya mengizinkan, karena orang tuanya ini kebanyakan petani yang tidak bisa membaca dan menulis ini. Setelah itu orang tuanya mengizinkan, terus anaknya selama 1 jam yang aja bermain menggunakan kartu huruf. Hanya sekian. Kapan Ibu laksanakan, tepatnya ya berapa lama anak itu diberikan pendampingan, berapa anak dari kelas Ibu pada tahun berapa, selama berapa lama, sehingga tampak ada perubahan. Terima kasih atas saya pendampingan ini, yang ini mulai dia masuk semesteran, karena waktu itu kelas 1 lebih banyak dia belajar online, tidak pernah tatap muka. Akhirnya anak yang 5 ini waktu pas pembelajaran itu tiang lihat, tiang kasih cerita dongeng dulu literasi. Sudah itu anak ini ternyata diam di kelas, tidak mau ngomong, tidak mau menulis. Kalau saya suruh nulis dia nangis. Akhirnya pas semesteran ini dapat tatap muka. Pulangnya waktu itu jam 10 Pak. Akhirnya tiang pakai 1 jam. Habis dia anak-anak pulang yang lain, tiang ajak 5 orang siswa ini untuk belajar. Hanya sekian. Sudah berapa lama Ibu lakukan? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan setiap hari ya? Setiap hari rutin 1 jam. 1 jam, seminggu berapa kali pada? Terus gitu Pak. Ya, karena pulangnya jam 10, anaknya yang panggil, terus ada yang belum dijemput misalnya, yang ajak ke perpustakaan untuk belajar di sana, biar enggak sumpah dia terus di kelas saja belajarnya gitu. Kemudian apa yang memberi keyakinan Ibu bahwa pembelajaran 1 jam ini dapat meningkatkan kemampuan mereka membaca? Karena dalam 1 jam pembelajaran itu yang setiap hari lakukan, jadi anak ini mampu, tapi tidak lancar sekali membacanya. Cuma dia buat kalimat pendek gitu, dia bisa. Sudah itu terus yang lain ada 1 orang, lagi 4 orang lagi sudah bisa dia membaca, tapi yang 1 mungkin karena dia gini terbelakang, jadinya agak lama dia. Tapi dia sudah mampu untuk menulis misalnya ini bola gitu, udah bisa. Kalau berisi misalnya dia menulisnya lapangan, itu agak sulit dia yang 1 orang ini. Terus proses pembelajarannya gimana? Apakah Ibu prosesnya sama dengan ketika membelajarkan di kelas, atau ada hal yang berbeda yang Ibu lakukan untuk 5 anak ini? Kalau di kelas saya samakan dulu, nanti pas 1 jam pembelajaran itu baru yang lagi dengan cara bermain kartu huruf. Terus misalnya pada saat proses pembelajaran
saya kasih tugas yang lain, terus yang 5 orang ini yang diktekan tapi kalimatnya pendek-pendek. Tidak, maksud saya begini Bu. Strategi pembelajaran yang untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring. Nah, setelah itu maka pemerintah melaksanakan atau menyederhanakan kurikulum menjadi kurikulum darurat, di mana kurikulum darurat ini memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan materi pelajaran yang bersifat esensial sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Setelah itu, kurikulum darurat pun menjadi kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar itu kurikulum yang fokusnya kepada siswa, yang muaranya bagaimana caranya kurikulum itu memenuhi kebutuhan siswa. Kebutuhan belajar siswa itu bisa diidentifikasi melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Setelah itu, ini kenapa bisa begitu? Karena pembelajaran masih dilakukan secara konvensional, sehingga kreativitas murid, ketidakaktifan murid itu muncul. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui metode pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 6 SD Negeri 4 Karangasem. Tujuan dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui metode pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 6 SD Negeri 4 Karangasem yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk yang dihasilkan. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi siswa kelas 6 SD Negeri 4 Karangasem melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif tipe START. Dari judulnya di sana kan ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melalui metode START. Terus melihat dari judul itu, apa yang ingin dicapai dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan metode START? Karena di judul ini tidak tampak. Apa yang ingin dicapai? Yang pertama itu Pak, yang ingin saya capai adalah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Tadi kan saya sudah jelaskan tentang kebutuhan siswa itu, yang pertama dari kesiapan siswa. Kesiapan siswa, jauh sebelum saya melaksanakan pembelajaran ini, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan. Siapa kalian yang sudah memahami ini dan tentang tata surya ini? Ada sebagian siswa yang sudah, ada yang belum. Sudah gitu, yang kedua, siswa lebih kreatif dalam kalau bisa membuat gambar tata surya. Sampai ada siswa saya yang bisa menggambarnya. Ini merupakan bagian dari diferensiasi produk-produk apa yang dihasilkan. Terus yang ketiga, siswa bisa memahami proses apa yang akan saya lakukan dengan cara melibatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil tersebut, sehingga siswa lebih aktif, lebih kreatif di dalam penuangan idenya. Saat bersama dengan teman, dia lebih saling berbagi dengan temannya, antara yang mampu dan yang kurang mampu, dia bisa saling berbagi. Baik, kalau dilihat dari rumusan masalahnya kan di sini kan bagaimana implementasi pembelajaran diferensiasi kan. Nah, menurut Ibu ini bagaimana implementasi pembelajaran? Apakah yang Ibu ingin ketahui adalah pelaksanaannya atau apanya itu? Pelaksanaannya dan apa itu hasilnya? Oh gitu. Nah, maksudnya di rumusan masalahnya biar tegas gitu. Oke. Jadi
begitu melihat judul orang udah tahu oh ini arahnya. Demikian juga di rumusan masalah. Kalau sudah rumusan masalahnya membingungkan, ke bawahnya pasti juga menjadi kurang jelas. Apa yang menjadi praktek baik di sini? Menurut Ibu, yang sudah dilakukan menurut yang menjadi praktek baik yang selama ini dilakukan pada bagian mana dari judul yang ditampilkan tadi? Karena di situ kan ada dua, kita lihat dari secara simultan ada berdiferensiasi, kemudian ada startnya. Ini praktek baik yang menjadi dambaan Ibu itu yang mana itu? Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi akan ada 3 diferensiasi, proses, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Nah, di sana pada diferensiasi konten itu ada sejumlah siswa saya yang suka menggunakan video, ada yang suka menggunakan gambar. Nah, pada saat diferensiasi proses itu siswa saya itu sangat antusias sekali karena dia bisa bekerja dalam kelompoknya itu saling menjelaskan, ada yang menggunakan gambar, ada yang presentasi langsung, dan saya sampai membawakan laptop, ada yang mencari di lewat link YouTube saya kasih karena kebetulan sekolah saya ada wifi-nya. Saya bebaskan untuk anak-anak dengan temanya yaitu menjelajah luar angkasa, yaitu tentang atas surya. Dan itu pada saat diferensiasi produknya sampai ada siswa saya menggambar dia seperti ini Pak, dengan berbeda dia dengan ini dia langsung menggambarnya. Saya bebaskan anak-anak terserah pakai warna, sudah gitu bagaimana dia bentuknya, yang penting apa yang saya jelaskan saat pembelajaran itu mereka bisa memahami dan tidak mengurangi kreativitas mereka. Ada yang menggunakan gambar yang berbeda sesuai dengan gaya kreativitas mereka. Baik, lagi satu. Tadi kan sudah disebutkan berdiferensiasi ada 3. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan belajar murid sesuai dengan diferensiasi mereka, apa bentuk asesmen yang diberikan kepada murid bahwa Ibu meyakinkan bahwa murid ini memiliki diferensiasi sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Yang sebelumnya sebelum saya melaksanakan pembelajaran ini, saya yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama kesiapan belajar, dilakukan observasi di tempat. Anak-anak siapa yang sudah di mana kita tinggal di bumi, siapa yang tahu selain bumi apa saja. Siswa saya sangat antusias Pak, ada 3 orang yang sudah memahami. Selanjutnya kebetulan siswa saya ada 12, ada 4 orang yang mampu memahami namun belum memahami karakteristiknya, ada 5 orang yang belum memahami sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Nah, diri sendiri saya memperhatikan dari gaya belajar siswa saya belajar. Pada dasarnya gaya belajar siswa ada 3, ada secara visual, auditory, dan kinestetik. Dan di kelas saya memang kebanyakan anak-anak belajar secara kombinasi antara visual dan auditory. Dia akan diam ketika ada hal baru yang dia lihat, ada hal baru yang dia dengarkan. Seperti itu. Maka dari itu, saya sebagai guru mempunyai peran dalam agar pembelajaran itu berlangsung dengan baik adalah memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Dan inilah salah satu cara saya untuk memfasilitasi anak-anak didik saya untuk belajar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengalaman mengajar saya mengenai penerapan media pembelajaran animasi Doratur dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 pada muatan IPA di SD Negeri 2 Seraya Timur pada tahun ajaran 2001-2022. Adapun latar belakang kenapa saya mengambil judul ini sebagai best practice dalam lomba kali ini adalah itu tadi, untuk mewujudkan pembelajaran yang baik
kita harus memperhatikan dua faktor penting dalam pembelajaran tersebut, yaitu peserta didik sendiri dan peran gurunya. Di dalam pembelajaran dari peserta didik sendiri, kita harus mengetahui bagaimana tipe anak-anak kita secara umum. Meskipun kita sebagai guru ada keterbatasannya, tidak semua anak-anak kita bisa kenal dengan baik, tapi secara umum kita harus tahu mana tipe anak yang belajar secara visual, secara auditori maupun kinestetik, mana yang lebih menonjol. Dan peran guru sendiri adalah memfasilitasi atau setidaknya memenuhi sedikit kebutuhan belajar mereka sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Itu makanya kenapa alasan dibalik saya memilih media pembelajaran animasi berbasis Doratun ini. Selain itu, saya memilih Doratun karena ini merupakan salah satu aplikasi web yang gratis yang mudah digunakan bagi pemula, karena di dalamnya sudah diisi dengan template-template yang kita bisa edit dengan mudah sehingga tidak memakan waktu banyak untuk membuat media pembelajarannya. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada proses perencanaan, ada proses persiapan, dan ada proses pelaksanaan. Dalam perencanaan sendiri saya mengkaji materi apa yang sebaiknya saya gunakan di dalam media pembelajaran ini. Kemudian saya memilih materi siklus air yang ada di tema 8 di kelas 5 di semester 2. Kenapa saya memilih materi ini? Karena pada dasarnya pembelajaran muatan IPA di SD itu adalah suatu pembelajaran mengenai kajian-kajian teori. Yang mereka tarik, mereka tidak baca apa itu yang di jalan itu kan? Tapi setelah saya perkenalkan itu Pak. Nah, apalagi yang sebelum Niki kan ada penjelasan yang cukup panjang. Saya aja tidak bisa membaca apa itu, apalagi anak-anak. Tapi dengan melihat gambar tersebut, jadinya timbul proses Benar kan? Itu yang saya bikin, kenapa ini saja dikanprek best practice saja. Karena jarang anak-anak di situ bertanya, itu apa Bu? Gitu. Apa tuh? Apa? Sebenarnya kalau melihat tadi kan siswa tidak, sekolah terbatas medianya. Ya. Kenapa enggak gunakan kompor? Nggak kompor di sekolah? Lah kompor bisik kan? Kan nganggur apa ke kelas? Nganggur ketel kan? Ketel, rebus air panas, kemudian uapnya turun, lama. ditutup dengan piring, muncul di piring, turun ya, itu hujan itu. Saya kreatif. Saya yang takut. Enggak. Kan anak-anak biasa dengan lingkungannya katanya kan. Iya. Kalau bawa ini mereka malah jadi kalau perhatian betul. Iya. Dari perhatian, tapi untuk memahami apa yang mereka lihat itu, apalagi kalau hanya menonton. Iya. Beda kalau dia menjadi bisa mereka stop. Saya butuh ini lebih lama, dipercepat dia atau di stop dia. Coba Ibu buat itu ide gitu. Jadi kalau memang sama dengan sering sekali saya sampaikan ketika PJJ. Kalau ada 100 guru, mungkin 150 orang bermasalah PJJ-nya. Ya, sampai lawatnya juga merasa bermasalah kan? Karena anak tidak punya jaringan, tidak punya HP. Terus kenapa pikirkan pakai HP? Kenapa jangan pakai HP, selesai masalahnya kan? Ketika tidak punya media di sekolah, kenapa Ibu berpikir menggunakan media seperti ini? Iya, tapi sih kan? Artinya kan susah gitu. Nah, kalau kita ada alam, ngelah tangkit, ngelah punya kayu gitu di sekolah, kenapa enggak itu pakai belajar? Jadi jangan cari masalah. Dan ini udah gampang loh buat Bu menggunakan Doratun. Ya, membuat animasi itu tidak gampang. Pembelajaran 2JP itu bisa 2 bulan Bu buat. Ini pelajaran 2JP. Bayangkan kalau Ibu mengajarnya 2 tahun. 2
20 tahun kan ya perangkatnya aja nggak jadi ngajar, Bu. Iya, makanya jangan bikin susah gitu. Karena kondisinya yang terbatas. Kita berangkat dari keterbatasan kita. Iya benar, dari keterbatasan kita. Bayangkan, saya pernah diskusi dengan guru di Papua. Kalau mereka disuruh dengan media begini, nggak belajar, jadinya cuma bengong, mengongin aja aku. Okay. Tapi mereka punya kayu, mereka punya batu. Kenapa nggak pakai kayu, nggak pakai batu belajar? Mereka tidak jadi belajar dengan proses belajar itu kan harus aktif, kan baik secara fisik maupun non fisik. Nah, kira-kira kalau menonton ini apanya yang aktif? Rasa ingin tahu. Iya, betul, rasa ingin tahunya. Nah, itu ini abang baru tuh. Ibu abang proyektor bisa proyektor ini bisa di sini sudah gitu kan? Itu yang buat mereka tertarik, bukan di situ, ya kan? Dari penjelasan ibu saya baca itu tadi, ya kan? Ada mobil itu banyak yang menarik. aja dicari langsung. Itu yang menarik buat anak-anak. Adi bisa uling itu menado gitu, kan? Itu yang menarik buat anak-anak. Bukan apa yang ditayangkan di sana yang buat mereka tertarik. Iya kan? Itu ya. Karena saya pernah mengajar di sekolah yang kalau ada yang jelek di sekolahnya, sekolah itu ditanyakan dulu. Saya pernah mengajar 7 tahun di sekolah itu. Dan saya mengajar anak-anak belajarnya itu tidak ada meja seperti ini. Dipelaksakan, saya ikut tiduran dengan anak-anak di sekolah di kelas. Jadi mereka bermain acok-acok di kelas. Jadi mereka main bola di lapangan. Main nyong-nyongan, main sepak bola, itu proses belajar buat mereka. Itu yang saya berikan. Karena saya tadi susah sekali ini kayaknya. Ya, makasih, jajan deh. Hormat para dewan juri, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada kali ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Sebelum saya memulai presentasi best practice hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Made Subiantini, tempat tugas SD Negeri 3 Tegalingga. Adapun yang menjadi judul best practice saya hari ini adalah Geli berkarya melalui pembelajaran berbasis proyek, tingkatkan kebiasaan membaca siswa. Adapun yang menjadi latar belakang dari best practice saya adalah pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran atau learning loss pada peserta didik. Learning loss adalah berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis. Beberapa upaya dilakukan sekolah untuk dapat mengurangi dampak kehilangan pembelajaran atau learning loss, terutama mengingatkan kembali atau menggiatkan kembali kegiatan literasi membaca, terfokus menulis. Beberapa kecenderungan. Terima kasih Bu. Betul ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu mengambil judul ini, ilustrasinya dari mana? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya mengambil judul ini, inspirasinya dari pada awal dulu di sekolah tiang itu pertama kali mendirikan atau membuat suatu wadah pojok baca, Pak. Pojok baca yang dulunya tidak ada, kemudian membuat pojok baca, sehingga dengan melalui pojok baca itu semangat anak-anak itu meningkat untuk membaca dengan keseharian, misalnya 15 menit sebelum memulai pelajaran
itu rutin dilakukan setiap hari, membaca selama 15 menit melalui wadah pojok baca. Gitu ya. Berikutnya tadi kan mulai dari pojok baca. Nah, terus dengan hadirnya pojok baca, dampak apa yang Ibu ketahui yang sudah dirasakan oleh anak? Dampak yang saya rasakan dari adanya pojok baca, semangat siswa atau murid-murid kami di sekolah kami itu antusias untuk membaca. Yang tadinya anak-anak menganggap bahwa membaca itu bukan suatu hal yang menarik bagi mereka, tetapi dengan adanya pojok baca, mereka bisa menjadi ingin tahu, oh apa aja sih buku yang ada di pojok baca, begitu Pak. Berikutnya selama pelaksanaan ini berapa lama selang waktunya dari kegiatan ini dalam best practice ini? Dalam best practice ini saya mengambil waktu dari pertamanya itu selama 3 bulan. Mulai bulan apa? Mulai bulan Maret, tanggal 7 Maret. Selama proses 3 bulan itu, ya, rutin dari Senin sampai Sabtu anak itu membaca 15 menit? Iya, rutin. Dan hampir di setiap kelas dilaksanakan dan didampingi oleh guru masing-masing. Nah, setelah membaca 15 menit, apa yang perilaku yang diberikan kepada, tindakan yang diberikan pada anak? Setelah 15 menit membaca, guru meminta, kalau di kelas saya Pak ya, di kelas 5, di kelas 5 biasanya saya meminta anak-anak, kan ada pohonnya itu belum saya isi daun di pojok baca nih. Saya minta anak-anak coba sampai di mana anak-anak membaca, silakan tulis dalam sebuah kertas bentuk daun Pak, ditulis sampai halaman berapa, namanya siapa, kemudian anak sendiri yang menempel di pohonnya itu. Jadi belum menanyakan kepada apa yang dibaca gitu. Itu udah sampai halaman berapa, apa judul bukunya, berisi gitu. Kemudian dari hasil bacaan itu, dapatkah mereka menghasilkan suatu karya misalnya dalam bentuk pantun, puisi. Terus apa yang membedakan? Tadi ada harian, ada mingguan. Yang membedakan setiap harinya itu mereka melakukannya di kelas masing-masing. Setelah seminggu itu paling tidak kami ajak mereka di perpustakaan. Selanjutnya ada juga giliran dari kelas lain ke kelas lain untuk bukunya biar bervariasi. Artinya bukan itu saja yang dibaca. Nah, ada output yang diharapkan dari membaca mingguan itu? Output yang kami harapkan setidaknya atau tagihan yang diminta itu pada anak? Kalau tagihan yang diminta pada anak biasanya itu udah dalam bentuk karya Pak, misalnya puisi nanti ditempel di mading sekolah. Terus yang bulanan? Yang bulanan biasanya mereka yang minta untuk membuat suatu sinopsis atau sejenis rangkuman dari buku yang mereka baca. Nah, sumbernya dari mana? Perpustakaan juga? Iya, perpustakaan. Nah, dari 3 bulan yang ingin saya tanyakan dari judul Geli berkarya melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini kan pembelajaran berbasis proyek. Tapi di penjelasan Ibu ini tidak ada pembelajaran berbasis proyeknya. Kalau geli berkaryanya, geliat literasinya ada, kan? 15 menit membaca, kemudian pojok bacanya, kemudian membaca di perpustakaan, anak menulis. Terus pembelajaran berbasis proyeknya gimana? Pembelajaran berbasis proyeknya dengan itu aja Pak, dari membaca mereka menghasilkan sebuah karya puisi, pantun gitu. Makanya hati-hati dengan istilah, sama dengan Pak Iman tadi. Pembelajaran berbasis proyek ini kan istilah yang sudah jelas. Ini adalah salah satu model pembelajaran. Kalau pembelajaran berbasis proyek itu adalah model pembelajaran yang langkah-langkah pembelajarannya yang sintaknya sudah jelas,
Ibu malah sebut sintak juli berkaryanya. Itu tahapan bukan sintak namanya. Yang meluruskan istilah sebenarnya. Oke. Kalau ibu mau pembelajaran berbasis proyek, yang pertama harus buat tema proyeknya apa, kemudian konteks belajarnya apa, dan itu jelas pembelajaran tatap muka di kelas, menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Kalau memang tidak, ini kan tidak terlihat di pembelajaran, malah bukan saat pembelajaran dilihat literasinya ini kan, sebelum pembelajaran dan setelah. Jadi tidak ada kaitannya dengan proses-proses. Ya. Kemudian kalau waktu pelaksanaannya sudah jelas, jadi pembelajarannya tidak tampak. Kemudian yang saya ingin tanyakan ini lagi Bu, skor. Ibu dapat skornya dari mana angka-angka ini? Hasil data kebiasaan membaca siswa. Gimana Ibu dapatkan skor itu? Dari Apakah banyak buku yang dibaca murid atau lama mereka membaca? dari hasil tanya itu aja kita bilang. Sedangkan ini kan kebiasaan membaca. Hati-hati dengan skor. Jadi tidak semua harus dikonversi dalam bentuk skor. Nah, ini tidak jelas. Yang ada di sini adalah lembar kuesioner malah. Hasilnya tapi tidak ada. Bapak. Oke. Kemudian mempertegas saja. Kenapa menurut Ibu geliat literasi ini merupakan karya yang terbaik yang Ibu lakukan? Kenapa ini dikatakan sebagai pengalaman terbaik saya selama mengajar? Mungkin dari 11 sampel Pak yang saya gunakan, 11 jumlah murid yang di kelas 5. Oh, dari 11 murid. Iya, 11 sampel yang tiang gunakan. Artinya murid itu mampu mencapai nilai baik. Nah, kalau Ibu katakan dari nilai, sumber nilainya Ibu tidak jelas kan? Dari mana datangnya nilai itu? Saya nilai dari hasil itu aja Pak. Kalau Ibu katakan tadi menilai di sini Ibu lampirkan kuesioner. Kemudian dinilai itu judulnya adalah nilai kebiasaan membaca. Ibu katakan angka yang Ibu masukkan dan nilai karya. Semakin bingung kan? Nyambung. Ya, harus nyambung gitu Pak. Harus nyambung ya. Jadi Nyambung gitu. kenapa itu? Jadi tidak selalu harus nilai apa ini. Kalau tadi misalnya kan bagus Bu. Kan Kayati ya. Mereka disebutkan tadi ada indikator-indikator kan, ada perhatian, ada konsentrasi. Sayangnya itu tidak terstruktur. Tidak Ibu buat dalam bentuk instrumen. Ibu katakan tidak ada instrumen, tapi Ibu katakan ada indikator-indikator yang Ibu gunakan untuk mengukur. Sebenarnya tinggal menuliskan saja kemudian gunakan. Nah, ini instrumennya, ini penggunaannya, ini hasilnya. Bukan menjadi tidak jelas nih. Yes. Itu macam di terus semua berarti belum jelas ya. Terus semua Bu. Selamat. Om Santi. Selamat siang, kami sampaikan pada Bapak Dewanjuri beserta teman sejawat dan Ibu Bapak Kepala Sekolah yang ikut mendampingi pada presentasi best practice kali ini. Untuk lebih cepatnya yang perkenalkan, yang merupakan wakil dari SD 12 Karangasem, nama Tiang Niketut Kertiase. Sesuai dengan nomor urut di pengumuman, saya dapat nomor terakhir. Itu juga sekarang saya dapat urutan terakhir. Untuk pemaparan kali ini, best practice saya jauh dari sempurna. Kami mohon masukan, bimbingan dari Bapak Dewanjuri. Untuk lanjutnya,
best practice saya kali ini, saya mengambil judul yaitu Enter dong. Escape. Kesuan. SDN 12 Karangasem. Rumusan masalahnya adalah apakah program opini dan puisi dapat mengembangkan budaya literasi siswa kelas 6 SDN 12 Karangasem semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Tujuan penelitian kami adalah berdasarkan perumusan masalah pada poin di atas, maka tujuan dari penulisan best practice ini adalah untuk mengetahui apakah program opini dan puisi dapat mengembangkan budaya literasi siswa kelas 6 SDN 12 Karangasem semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian adalah kalau secara teoritis penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program opini dan puisi dapat mengembangkan budaya literasi siswa kelas 6 SDN Negeri 12 Karangasem semester 2. Jadi sebelum lebih lanjut, apa ide yang mendorong Ibu untuk mengajarkan atau mengajak anak-anak menulis puisi dan opini? Terima kasih. Yang latar belakangi saya untuk mengajarkan opini dan puisi itu karena kurangnya minat baca dan tulis anak-anak kelas 6 kami, terutama yang ada di SD 12 Karangasem. Memang sekolah kami ada di kota, tapi anak-anak yang ada di sana kebanyakan kurang mendapat bimbingan dari orang tuanya, sehingga kemampuan baca dan tulisnya ada beberapa anak yang mungkin belum bisa menulis dengan baik. Bagaimana Ibu melakukannya? Yang saya lakukan, saya mencoba untuk mengajak anak-anak membuat sebuah opini. Ada contoh tulisan opini anak-anak, Bu? Saya enggak. Atau Ibu ada contoh opini yang dibuat? Opininya, ada satu buah opini yang saya berikan melalui sebuah kalimat pernyataan. Ketika itu saya buat, ketika mendung, saya berikan lempar pernyataan kepada anak-anak. Hari ini keadaan udara kita kira-kira apa yang anak-anak akan tangkap dari pernyataan adanya mendung hari ini. Itu opini saya. Ada beberapa anak yang berkomentar bahwa dia akan mengatakan mungkin hari ini akan turun hujan. Ada juga yang mengatakan mungkin hari ini akan ada banjir. Dari pernyataan yang saya lempar, itu jawaban yang diberikan oleh siswa. Kaitan dengan peningkatan minat baca? Kaitannya dengan minat baca, karena dengan saya memberikan untuk membuat sebuah puisi, akhirnya dia akan mencari contoh puisi di rumah yang akan dipakai untuk sebagai contoh. Karena dia akan mencari sebuah contoh, otomatis dia akan membaca. Menurut Ibu, kalau dari 4 keterampilan berbahasa, menulis, membaca 2 diantaranya, lebih mudah mana dipelajari murid, membaca atau menulis? Kalau saya membaca. Jadi murid yang belum bisa membaca, tidak mau membaca, apakah mereka mampu menulis? Kalau di murid saya, Kemana? Ampun ya. terima kasih. Terima kasih. Kalau juga dari Dibias sudah bagus. Terus pelaksanaannya kapan dilaksanakan? Pelaksanaannya bulan Maret sampai bulan Mei.
3 bulan. Tiang ambil setiap hari Sabtu 2 JP. Tahun kapan? 2020-2021. Di semester 2 berarti ya? Iya. Di Januari sampai Juni ya? Masih gini Pak. 2021. 2020-2021. Masih pandemi. Tapi Masih setiap pandemi. Sabtu tiang suruh anak-anak datang sekolah. Berapa jumlah siswanya? 23. 23. Nah, kalau datang ke sekolah, memang waktu itu diizinkan? Diizinkan tapi tidak bergerombol. Oh gitu? Iya, saya panggil 5 orang. 5 orang. Terus dari Ibu berikan setiap hari Sabtu, kemudian dikelompokkan menjadi 5-5. Maksud saya itu bagusnya ditulis di sini gitu. Kan begitu? Bagusnya ditulis di sini. Nah di sini tidak ada menyampaikan pelaksanaan program di sini. Berikutnya dari dari kegiatan itu apa yang digunakan untuk mengukur indikator keberhasilannya itu? Saya gunakan untuk indikator yang saya gunakan untuk mengukur keberhasilan dengan program yang saya terapkan itu adalah ada beberapa anak tidak mau Pak. Dia datang ke sekolah mengambil tugas tapi tidak mau dikerjakan. Dari 23 siswa saya ada hampir 5 orang tidak pernah mengumpul tugasnya kembali. Itu yang pakai sebagai keberhasilan saya. Okay. Nah terus kalau sekarang masih dilaksanakan itu? Kalau sekarang masih Pak. Setelah tatap muka itu masih dilaksanakan? Terus ada perubahan perilaku anak enggak? Sebelum praktek baik ini dilakukan dengan sekarang? Kalau sekarang Pak, kalau dengan adanya tatap muka, hampir semua siswa melaksanakannya. Ya, dibandingkan yang waktu dari. Terima kasih. Bapak sudah sampai di tahap ini. Sebelumnya boleh saya jujur? Kadang-kadang jujur itu menyakitkan. Bohong lebih menyakitkan. Kalau jujur ya, saya kebingungan menentukan mana yang 6 besarnya, apalagi dengan kriteria yang diberikan oleh panitia. Dengan Pak Tut Lasri awalnya itu kayaknya sih ada cocok dengan kriterianya gitu. Jujur ya, makanya saya katakan boleh saya jujur kan. Ibu-ibu bapak bilang boleh, saya jujur sekarang. Benar kalau saya jujur, tapi ada teman-teman itu yang terbaik dari yang ada. Kenapa? Kami lihat idenya yang menarik. Idenya, karena kan kalau praktik baik itu idenya harus dari Bapak Ibu. Jadi, makanya yang ada tulisannya yang lengkap, tapi pembelajaran yang seperti PTK desainnya. Praktik baik tidak seperti itu. Tadi beberapa kawan juga menyebut penelitian ini. Best practice bukan penelitian. Boleh bersumber dari penelitian, boleh. Kalau ibu bapak punya satu penelitian yang dilakukan 2 hari, ada penelitian 2 hari. Coba tanya Pak Putri yang sering buat. Coba tanya Bu Agustin yang kemarin karyanya masuk ke provinsi. Berapa bulan? Bukan berapa hari, berapa bulan dan terus menerus. Tidak dilakukan 6 bulan. Bulan pertama sekali, bulan terakhir sekali. Bukan begitu juga. Dilakukan terus menerus. Yang pernah punya PTS terakhir yang dia buat tahun 2018 itu 1,5 tahun PTS saja. Jadi sama dengan PTK Bapak Ibu. Jadi 3 semester melatih guru saya menulis rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajarannya, melakukan evaluasi. Nah kan 1,5 tahun saya lakukan. Nah dari